warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dalam program acara Hikmah Kamilah Memperindah Nafsani dan Rohani bersama saya Muhammad Iqbal dan Pak Kiai Misbah selaku pengasuh Pondok Pesantren Hikmah Kamilah. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan salah satu pertanyaan dari subscriber Pak Kiai. Iya, monggo. Atas nama Muhroji Roji. Langsung saja saya bacakan Pak Kiai. Iya, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Badhe nderek taken tentang pembagian ayat Al-Qur'an menurut Imam Al-Ghazali dan penjelasan ayat halamun qalami rabbir rahim. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang pertanyaan cukup bagus, Ustaz. Orang itu kebanyakan membagi ayat Al-Quran itu kan 6.666. Tapi di Al-Awfaq lil Imamil Ghazali halaman 42, di situ tertulis adadu suwaril Qur'ani mi'atu wa arba'ata asyara. Bilangan surah-surah Al-Quran di dalam Al-Quran itu ada 114. Jadi jumlah surah Al-Quran itu 114. Itu rumusnya gini. Rumusnya dari La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah jumlahnya 165. Muhammadur Rasulullah jumlahnya 454 kalau tidak salah. Berarti jumlah keseluruhan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ada 619. Angka 6 dipisah dari 19, kemudian dikalikan 6 kali 19 jumlahnya pas 114 surah. 114 surah di dalam Al-Quran. Kemudian wa adadul ayati sittatu alafin wa sittu mi'atin wa sittun wa samanuna ayatan. Ayatnya itu yang tertulis di dalam kitab Al-Awfaq lil Imamil Ghazali halaman 42 dijelaskan ayatnya ada 6.686. Itu ayatnya. Jadi 1.000 ayat perintah. Ayat perintah seperti aqimis sholata wa atuz zakata, itu ayat perintah, jumlahnya ada 1.000. Yang kedua 1.000 ayat cegah, ayat larangan, wala taqrabus sholata bangsanya ya. Kemudian yang ketiga 1.000 ayat janji Allah ketika orang itu ahli ibadah akan dimasukkan ke dalam surga, ketika orang itu ahli maksiat akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu ayat janji. Kemudian ayat ancaman. Ayat ancaman hampir mirip ya. Ayat ancaman ada 1.000. Berarti tadi 1.000 ayat perintah, 1.000 ayat larangan, 1.000 ayat janji, 1.000 ayat ancaman, 1.000 ayat amsal ya, ayat amsalin. Kemudian 1.000 ayat peringatan, 500 ayat halal haram, 100 ayat doa, 86 ayat nasikh mansuh. Ini yang paling sulit kan memahami nasikh mansuh. Orang bisa memahami nasikh mansuh ya orang yang alim jelas. Makanya Imam Ghazali berpendapat bahwa ayat nasikh mansuh itu ada 86 bukan 66. Ini yang tertulis di dalam kitab Al-Awfaq lil Imamil Ghazali. Jadi pembagian ayat tertulis di dalam kitab itu. Akan tetapi ini sudah cukup lah, saya nggak perlu ngomong banyak. Itu yang tertulis di dalam
Kitab Al-Awfaq lil Imamil Ghazali halaman 42. Ini yang perlu dibicarakan cukup panjang. Pertanyaan yang kedua, ayat salamun qawlan min rabbir rahim. Ayat salamun qawlan min rabbir rahim itu sebagian kiai hikmah saya mengatakan likulli syai'in qalbun. Qalbu surat Yasin awaluhu sinun wa akhiruhu mimun. Ini bahasa kiai saya ya, kiai hikmah saya. Ya tentunya di dalam kitab-kitab juga nggak ada itu bahasa dari kiai saya. Likulli syai'in qalbun, bagi setiap sesuatu itu punya hati. Wa qalbul Qur'ani, hatinya Al-Qur'an surah Yasin. Wa qalbu surat Yasin awaluhu sinun wa akhiruhu mimun. Hatinya surah Yasin itu adalah awalnya sin, akhirnya mim. Nah kalau awalnya sin, akhirnya mim, sin ditambah sin angkanya 60 ditambah mim angkanya 40 berarti jumlahnya 100. Lah tadi dijelaskan 100 ayat doa. Di dalam Al-Qur'an ada ayat doa jumlahnya 100. Ini kan relevan sekali, makanya saya akan membahas salamun qawlan min rabbir rahim. Tidak perlu itu sudah pendapatnya Imam Ghazali, jadi ya kita ikut ya monggo, mau mendebat ya monggo. Tapi saya ikut pendapatnya Imam Ghazali ini. Bahwa di dalam Al-Qur'an itu ada 100 ayat doa. Nah ini. Jadi sin itu angkanya 60, mim angkanya 40 berarti salamun qawlan min rabbir rahim. Ayat salamun qawlan min rabbir rahim ini luar biasa Ustaz. Jumlah kalimatnya, jumlah kalimahnya ya, bukan kalimat. Jumlah kalimahnya itu salamun qawlan min rabbin rahim. Ada 5. Kemudian dari salamun jumlah bilangannya sin 60, lam 30, alif 1, mim 40, jumlahnya 131. Kaulan qafnya 100, wawunya 6, alifnya 30, lamnya 30, alifnya 1, jumlahnya 137. Mim 40, nun 50, jumlahnya 90. Rabbi 200 ba 2, jumlahnya 202. Rahimun 200 ha 8 ya 10 mim 40, jumlahnya 258. Jadi jumlah ayat ini keseluruhannya itu ada angka 818. Angka 818. Imam Ali mengatakan bahwa Al-Quran lahu zohirun wa batinun, seperti dalam konten yang telah lewat, ya kan? Jadi wa kadzalika ismullahil azam. Nah, Al-Quran itu punya zohir dan punya batin. Makna zohir dan makna batin. Ada tulisan zohirnya, ada tulisan batinnya, ada makna zohirnya, ada makna batinnya. Begitu juga ismun azam. Ismun azam pun ada zohirnya, ada batinnya. Lah kalau kita mau membikin zohirnya ismun azam dibalik salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim ini menurut satu pendapat sebagai kuncinya Khotam Sulaiman. Iya. Jadi Khotam Sulaiman ya isinya salamun qawlan min rabbir rahim. Ya monggo, itu pemahamannya kayak itu kok. Ada yang mengatakan ada yang mengatakan Khotam Sulaiman itu adalah asmanya ya mani'u, ya monggo. Yang pemahamannya kuncinya Khotam Sulaiman ya wahabu, seperti sebagaimana Nabi Sulaiman sendiri wiridnya al-wahhab. Ya monggo silakan, itu kan sesuai pemahaman masing-masing. Dan itu hubungannya keyakinan, nggak bisa dipaksakan satu sama lain. Lah ini saya memberikan solusi untuk ayat salamun qawlan min rabbir rahim itu ada wafaknya. Cara bikin wafak murabba tadi kan angka jumlah keseluruhannya 818. Karena wafak murabba itu rumusnya berarti 4 kali 4.
4 kali 4 16. 16 ya, berarti 16 kotak. 16 kotak ketika diisi dari angka 1 sampai angka 16 itu jumlah angka keseluruhannya itu 30 Ustaz. 34 apa ya? Ya, jumlah dari 16 itu. Dari 16 di jumlah keseluruhan berarti angka keseluruhannya sampai angka 16. Berarti nanti kalau pembikinan wafak itu rumusnya dikurangi 30. Kalau tidak dikurangi 30 maka akan bertambah 30. Nah, misalkan ini salamun qaulam min rabbir rahim jumlah angkanya 818. Kalau tidak dikurangi 30 maka akan bertambah 30. Akan bertambah 30 berarti menjadi 848. Kan berarti enggak cocok. Enggak cocok dengan ayat salamun qaulam min rabbir rahim. Sebab wa azimatu kulli wafkin ma dukhila fihi minal asma'i wal ayati. Itu pun tertulis di Al-Awfaq. Wa azimatu kulli wafkin, azimah doa-doa, jopa-japu, mantra-mantra, jampi-jampi, amalan-amalan yang untuk membacakan wafak, ma dukhila fihi, apa yang ada di dalamnya, minal asma'i, bentuk asma, wal awil ayati atau ayat. Lah ini kan yang dimasukkan ayat salamun qaulam min rabbir rahim yang jumlah angkanya 818 berarti dikurangi 30 jumlahnya 788 dibagi 4 dapatnya 197. Nah itu angka 197 ditempatkan di angka nomor 1 di nomor 1 di kolom 1 dan nanti tafadul berurutan sesuai rumusnya. Nah, ini memang nggak bisa dijelaskan kecuali apa waktunya panjang. Insya Allah nanti tak jelaskan ya. Jadi ada rumusnya nanti dari 197 ke sini ini kan rumusnya Pitagoras. Rumusnya Pitagoras berarti apa? Porogapit. 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212. Ini. Kesini angkanya sama. Kesini angkanya 818. Semuanya sama. Makanya dinamakan wafak. Wafak itu kemana saja angkanya sama. Jadi dari atas ke bawah ya. Kolam kotak pertama dari atas ke bawah jumlahnya sama. 818. Yang kedua, ketiga, keempat sama. Nyamping ya, nyamping misalkan dari kiri ke kanan, di atas ya sama angkanya. Semuanya sama. Nah, selain dari angka yang sama ini, itu juga wafkun lil ijabah, menyocoki pada dikabulkannya doa. Karena apa? Itu merupakan jasadus milal azam atau zuhirnya ismun azam. Zuhirnya ismun azam. Zuhirnya ismun azam ini wafak. Batinnya asma yang dimasukkan atau ayat yang dimasukkan itu batiniahnya dengan dibaca secara ikhlas. Nah ini penjelasan tentang salamun qaulam min rabbir rahim tadi di awal sudah dijelaskan bahwa pendapat Kiai Hikmah saya itu likulli syai'in qalbun, bagi segala sesuatu ada hati. Wa qalbul Qur'ani suratu Yasin, hatinya Al-Qur'an adalah surah Yasin. Wa qalbu surati Yasin, hatinya hatinya Al-Qur'an ini surah Yasin. Segala sesuatu itu mempunyai ada hatinya, dan hatinya Al-Qur'an adalah Yasin, dan hatinya surah Yasin awalnya sin akhirnya mim. Jumlah hurufnya ada 16, jumlah kalimahnya ada 5. Ini menurut orang hikmah disebut ayatul hikmah. Untuk
Pemakaiannya, untuk pemakaiannya ya sebagaimana yang tertulis, jumlahnya 818 itu lebih tepat. Jadi zikirnya ya salamun qaulam mir rabbir rahim dibaca sesuai angkanya 818. Ini kalau kita mau memperdalam, tapi mohon maaf tentang keterangan salamun qaulam mir rabbir rahim ini masih panjang Pak Ustadz. Okay. Hanya tidak bisa dijelaskan secara lugas karena satu ya waktu, keduanya butuh musafahah, pemahaman wafaknya, cara penulisannya. Lah kalau waktu tentang seperti ini ya ndak ada waktu sa'dun, ndak ada waktu nahsun, nggak ada. Bang ini nanti menggunakan metodenya Socrates, siru tadakhul nanti pakainya. Jadi ada angkanya, ada kalimatnya nanti. Itu yang lebih bagus. Jadi mohon maaf, saya ditanya tentang keterangan salamun qaulam mir rabbir rahim, ya hanya sekilas ini. Kalau ingin lebih jelas, ya bisa dipertanyakan lagi, nanti bisa saya jelaskan. Insya Allah, saya kira cukup Ustaz. Terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya. Demikian penjelasan mengenai pembagian ayat Al-Quran dan mengenai ayat salamun qaulam mir rabbir rahim. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Dan pertanyaan-pertanyaan dari subscriber akan dijawab dan akan ditayangkan setiap hari Sabtu Pak Kiai. Iya, akhirnya. Demikian saya dan Pak Kiai pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.